Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen serta teman-temanku semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai menetapkan topik kajian terapan penyuluhan. Nah, anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Aditya Trilegawa, kemudian Agus Iman Radede, selanjutnya Mbak Esterina Febrianti, Muhammad Rizal Lamudin, dan saya sendiri Muhammad Sekti Kesuma. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu topik. Apa sih topik itu? Nah, topik itu adalah isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak. Pada dasarnya merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap dan sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh penulis untuk menyampaikan maksudnya. Nah, aktivitas menulis tentu tidak mungkin tanpa adanya topik. Oleh karena itu, kegiatan pertama pada saat penulisan yaitu menentukan topik. Misalnya, topik tentang pertanian. Nah, topik tentang pertanian itu kan masih bersifat abstrak atau umum. Kemudian selanjutnya, untuk melakukan penulisan yaitu dilakukannya pembatasan topik, kemudian menentukan tema dan judul. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa judul merupakan perwujudan spesifik dari topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai inspirasi untuk mendapatkan sebuah topik penelitian. Langkah pertama yang dianggap paling sulit dalam melakukan penelitian adalah memilih atau menentukan topik atau ide penelitian. Sebenarnya jika kita sudah ada di bidang ilmu kita, mencari topik penelitian tidaklah sulit. Berikut adalah kiat-kiat yang dapat dicoba untuk menentukan sebuah topik penelitian. Yang pertama adalah gunakan perpustakaan dan internet, baik berupa buku, jurnal, maupun situs web di internet. Nah, untuk penelitian dianjurkan agar kita menggunakan rujukan jurnal ilmiah. Nah, hal ini karena buku itu lebih berperan sebagai penunjang tentang pemahaman kita dalam bidang ilmu. Selain itu, data-data dalam buku itu biasanya sudah cukup tua dibandingkan dengan data dalam jurnal ilmiah. Dianjurkan pula untuk mencari jurnal ilmiah edisi yang paling baru yang dapat diperoleh dari internet. Ini dapat membantu kita dalam mendapatkan perkembangan terbaru dalam bidang ilmu yang kita teliti. Hal ini itu penting dipahami karena lebih pendeknya proses publikasi dari jurnal ilmiah dibandingkan dengan buku teks. Sehingga topik yang muncul di jurnal ilmiah itu pastinya sedang hangat-hangatnya. Lalu banyak orang yang bertanya, mengapa sih walaupun kita sudah banyak membaca sebuah jurnal ilmiah, tetapi belum juga menentukan sebuah topik penelitian. Nah, hal ini nampaknya diakibatkan karena kita kurang terlebih dahulu bagaimana menentukan ide dan membaca artikel ilmiah. Nah, berikut adalah kiat yang dapat dilakukan untuk melatih keterampilan menemukan ide dalam membaca artikel ilmiah. Yang pertama adalah bersikap sebagai kritisi. Nah, ini kita mencari kelemahan dari artikel ilmiah tersebut, lalu gunakan kelemahan tersebut sebagai sumber inspirasi dan dalam melakukan penelitian. Nah, misalnya dengan melakukan penelitian serupa tetapi dengan penyempurnaan dari kelemahan yang kita temukan di artikel ilmiah tersebut. Yang kedua, kajilah apakah topik artikel tersebut relevan jika diterapkan di daerah kita. Nah, mengapa sih suatu penelitian yang cukup menarik dan dilakukan di tempat lain akan merupakan menjadi modal dasar untuk mengulang penelitian sejenis di tempat kita selama topiknya itu masih relevan. Yang ketiga, apakah masalah yang diteliti dalam artikel tersebut juga ditemukan di tempat kita?
Nah, misalnya nih, ada masalah penyakit layu tanaman pada tomat. Nah, jika masalah yang dikemukakan dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah kita, maka akan sangat layak untuk diteliti. Lalu, yang terakhir adalah bacalah bagian saran, jika ada ya. Nah, dalam artikel ilmiah itu kan ada bagian saran. Nah, maka kita dapat menggunakan saran yang dikemukakan oleh peneliti atau penulis artikel sebelumnya sebagai titik tolak kita dalam melakukan penelitian lanjutan. Nah, untuk sumber inspirasi yang kedua, yaitu kita pakai prinsip lihatlah kemana mobil pemadam kebakaran pergi. Maksudnya prinsip ini tuh sebenarnya mengekor apa yang dilakukan orang lain, tapi biasanya menjamin keberhasilan proposal. Nah, terutama itu jika dilakukan untuk memperoleh dana hibah penelitian. Dengan demikian, kita itu harus mampu mengamati topik apa yang sedang hangat atau ngetren saat-saat ini. Nah, kita artinya harus membaca, rajin-rajin membaca koran, berita, dan juga artikel-artikel yang diterbitkan di website. Untuk sumber inspirasi ketiga, yaitu menemukan ide dari lapangan. Nah, ini lapangan dan masyarakat itu merupakan sumber ide penelitian yang tidak ada habisnya. Nah, topik yang paling baik adalah topik yang diangkat dari permasalahan dan juga kebutuhan di lapangan. Nah, bagaimana jika walaupun sudah berputar-putar kemana-mana tetapi juga belum menemukan topik atau ide penelitian untuk diteliti? Nah, justru itulah yang menjadi sebuah masalah yang menarik untuk diteliti. Nah, kalau menurut teori dan pengalaman di tempat lain, masalah tersebut itu sering ditemukan, sedangkan di tempat yang kita kunjungi tidak menemukan masalah, maka akan sangat menarik jika dilakukan penelitian dan apa sebabnya hal tersebut bisa terjadi. Lalu sumber informasi keempat adalah bergabunglah dengan organisasi profesi. Nah, karena mereka adalah sumber informasi keilmuan atau networking. Nah, bergabung dengan organisasi profesi itu bahkan sejak masih menyandang status sebagai mahasiswa akan memiliki banyak manfaat. Nah, kita akan memiliki wawasan yang terbuka dalam penerapan bidang ilmu kita. Nah, termasuk membina hubungan tentang kemungkinan melakukan penelitian maupun dalam membina karir masa depan setelah lulus kuliah nanti. Untuk sumber inspirasi dalam menentukan topik penelitian yang kelima adalah rajin-rajinlah menyimak tawaran hibah penelitian. Nah, saran ini itu merupakan saat yang menguntungkan untuk para dosen yang membutuhkan dana untuk melakukan penelitian. Terdapat banyak tawaran dan juga dana hibah penelitian yang berasal dari departemen terkait. Nah, dana-dana ini tuh hampir tidak pernah terserap setiap tahunnya. Jika dosen memperoleh dana hibah penelitian, maka mahasiswa akan merupakan pihak yang terkait secara langsung, karena umumnya adanya dosen pembimbing yang mendapatkan dana penelitian akan melibatkan mahasiswanya dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Yang keenam adalah bicaralah kepada orang yang tepat. Nah, ada baiknya seorang mahasiswa itu terlebih dahulu berbicara dengan kolega yang dapat diajak diskusi tentang masalah penelitian yang akan dilakukan. Nah, misalkan mahasiswa senior yang sedang dibimbing oleh dosen pembimbing yang sama, peneliti di instansi penelitian, atau dosen lain yang dianggap mampu. Nah, terutama juga dengan dosen pembimbing kita sendiri. Lalu untuk mahasiswa, jika pembimbing Anda merupakan peneliti yang aktif, pelajarilah apa topik penelitiannya selama ini. Setelah itu, pelajari bagaimana dan topik penelitian pembimbing Anda yang belum digarapnya. Nah, cobalah pilih bagian tersebut dan gunakan sebagai topik penelitian. Dengan berbekal ide tersebut, maka kita bisa berdiskusi dengan pembimbing kita mengenai topik penelitian yang akan kita lakukan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sumber inspirasi untuk mendapatkan sebuah topik penelitian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan ke moderator.
Terima kasih Mbak Esterina. Bagaimana setelah topik penelitian diperoleh? Untuk melalui sebuah penelitian diperlukan adanya sebuah problem untuk penelitian atau research problem atau research question. Perlu diingat bahwa tujuan kita melakukan penelitian karena kita memiliki suatu pertanyaan atau problem yang ingin kita ketahui jawabannya melalui kegiatan penelitian ini. Diagram alir berikut ini dapat memberikan gambaran bagaimana menemukan problem untuk penelitian. Nah, diagram alir ini di sini terdapat contoh diagram alir yang bertema atau topik besarnya adalah alkoholisme. Nah, dari topik ini kita bisa contohkan atau kita bisa gantikan bertemakan kekeringan atau kekeringan pada tanah. Nah, apabila nanti pada step pertama kita telah menentukan topik besar yaitu kekeringan pada tanah, maka pada step kedua yaitu kita bisa iris menjadi topik-topik kecil. Nanti bisa kita ganti menjadi apa itu kekeringan, kemudian penyebab dari kekeringan, kemudian proses bagaimana terjadinya sebuah kekeringan dan sebagainya. Nah, nanti untuk step ketiganya yaitu kita pilih salah satu. Mungkin kita bisa mengambil penyebab dari kekeringan. Nah, untuk step berikutnya yaitu memunculkan pertanyaan. Apa sih pengaruh kekeringan terhadap produktivitas petani? Terus bagaimana cara penanggulangan kekeringan tersebut? Kemudian bagaimana pengaruh terhadap keuangan dari keluarga tani, seperti itu. Kemudian untuk step kelima yaitu formulasikan tujuan. Nah, tujuan utama kita adalah kita dapat menentukan yaitu pengaruh atau cara menanggulangi kekeringan. Kemudian tujuan khususnya yaitu mengetahui pengaruh kekeringan terhadap keluarga tani, menentukan bagaimana kekeringan itu terjadi, mengetahui pengaruh kekeringan terhadap keuangan dari keluarga tani. Nah, untuk step berikutnya itu step 6 yaitu yakinkan. Uji tujuan kita dalam hal pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, penelitian ini akan melakukan pekerjaan apa? Kemudian waktu yang tersedia, kemudian biaya, kemudian kemampuan diri dan kemampuan pembimbingan dalam bidang tersebut. Nah, untuk step berikutnya yaitu cek ulang, benarkah masyarakat tertarik, kemudian benarkah lingkungan itu tertarik terhadap penelitian kita, kemudian setujukah dengan tujuan yang kita buat, kemudian cukupkah sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya biaya, kemudian mampukah kita secara teknik, yaitu mampukah kita dalam melakukan penelitian tentang kekeringan itu sendiri. Ya, mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, selain sumber topik atau mencari ide topik dan setelah mendapatkan topik dan diagram alirnya, hal yang gak kalah pentingnya adalah biasanya apakah topik penelitian yang sudah diambil tadi orisinal atau tidak. Nah, orisinalitas penelitian sangat penting teman-teman, sehingga karena pentingnya hal ini sering dijadikan alasan oleh kebanyakan orang untuk tidak melakukan penelitian. Sebenarnya apa sih yang dimaksudkan orisinalitas itu? Nah, singkatnya seperti ini teman-teman. Orisinalitas itu adalah bagaimana topik atau ide topik penelitian kita tadi tidak sama dengan peneliti lain. Menurut saya, pertanyaan tentang apakah penelitian saya orisinal atau tidak sebaiknya tidak terlalu dipermasalahkan untuk zaman sekarang. Kalau orisinal diartikan sebagai sesuatu yang benar-benar belum pernah diteliti orang, sangatlah sulit. Karena banyaknya orang yang meneliti, apalagi di dunia pertanian ini, yang notabene terapan seperti itu. Bagaimana kalau kita menemukan topik penelitian baru dan belum umum di lingkungan kita? Nah, banyak kasus yang ditemukan ketika ada mahasiswa yang berhasil terlatih curiosity-nya dan kemudian membawa ide baru tersebut kepada pembimbingnya. Justru ide tersebut ditolak karena pembimbingnya kurang banyak membaca. Jika hal ini terjadi, janganlah merasa
ragu karena ide topik yang Anda sampaikan tadi kepada pembimbing Anda itu ditolak. Seperti yang pernah saya baca dari Albert von Nakioport, peraih Nobel Biokimia dari USA, penemuan baru terjadi karena seseorang penemu melihat sesuatu hal sebagaimana orang-orang melihatnya. Tetapi ia memikirkan apa yang tak seorang pun memikirkannya. John Locke, filsuf dari Inggris, menambahkan bahwa pendapat baru memang selalu diragukan dan biasanya ditolak karena pendapat tersebut belum umum. Banyak hal yang dapat dipergunakan sebagai sumber untuk penentu topik. Di dalam memilih topik karya ilmiah harus dipertimbangkan hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama, topik harus bermanfaat dan layak dibahas. Bermanfaat berarti bahwa pembahasan topik tersebut akan memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu dan profesi, serta layak dibahas dan sesuai dengan bidang yang ditekuni. Nah, di sini topik yang awal atau pondasi awal yang harus kita bentuk adalah untuk pengembangan ilmu dan profesi, dan layak dibahas adalah dalam tubuh topik tersebut mudah dipahami dan layak untuk para pembaca dan mudah dimengerti. Yang kedua, significance of topic atau topik yang sesuai. Artinya sesuai dengan bidang ilmu atau cakupan ilmu peneliti dan topik penting untuk diteliti. Secara akademik topik dikenal baik. Nah, maksudnya kayak gini. Jangan kita basicnya di ilmu pertanian, tapi penelitian kita di kedokteran. Nah, kan itu nggak nyambung banget teman-teman. Nah, yang ketiga adalah interest topik, menarik. Nah, salah satu ketertarikan dari penelitian adalah mencari topik yang menarik. Walaupun ini lumayan sulit, tetapi inilah tantangan dari sebuah penelitian. Dan bagaimana cara orang tertarik dengan penelitian yang kita bahas. Apakah topik tersebut secara pribadi menarik minat dan semangat peneliti? Tidak hanya dengan orang, kita juga harus tertarik dengan topik yang kita bahas. Gitu. Topik cukup menarik, terutama bagi penulis. Topik yang demikian dapat memotivasi penulis berusaha secara kontinu mencari data yang berguna dalam membahas masalah yang dihadapi, dan memotivasi penulis menyelesaikan masalah karya ilmiahnya secara baik. Nah, sebelum interest topik atau menarik, kita harus menarik perhatian diri kita sendiri untuk bisa meyakinkan bahwa topik ini menarik untuk kita, sehingga penelitian ini bisa kita bahas sampai akhir. Apakah topik tersebut dapat menimbulkan rasa ingin tahu, curiosity atau secara ilmiah? Apakah menarik untuk dapat mengarahkan pada kebenaran ilmiah? Nah, yang keempat, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Topik yang terlalu luas, seperti laut, pendidikan, pelayaran, tidak memberikan kesempatan kepada penulis untuk membahasnya secara mendalam, apalagi jika panjang karya ilmiah dibatasi. Sebaiknya bila topik terlalu sempit, maka sifatnya terlalu khusus, tidak dapat digeneralisasi, sehingga tidak banyak gunanya bagi pengembangan ilmu. Yang kelima, manageable of topic. Topik dapat dikelola. Topik tidak berada di luar jangkauan kemampuan peneliti. Paling tidak harus diperhatikan yang pertama, kemampuan menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan masalah. Yang kedua, kecukupan biaya. Nah, kecukupan biaya ini mungkin cukup harus diperhatikan kali untuk yang peneliti-peneliti, karena banyak sekali peneliti-peneliti yang mandek karena kekurangan biaya kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tersedianya waktu. Seringkali peneliti ini meneliti sesuatu hal, contohnya di bidang pertanian itu hanya untuk mengisi, kadang meluangkan waktunya untuk meneliti tersebut. Nah, diusahakan pada saat meneliti sesuatu hal
ada waktu yang tersedia di kesibukan hari kita untuk meneliti hal tersebut kayak gitu. Kemungkinannya ada sponsor atau kerjasama dengan pihak lain. Nah, ini sangat membantu sekali untuk penelitian karena mendorong kita untuk terus menyelesaikan mahakarya ini dengan cepat. Contoh, ketika saya meneliti tentang peternakan, saya bekerja sama dengan Kementerian Pertanian seperti itu. Nah, yang keenam adalah obtainable data. Data yang dibutuhkan dapat diperoleh. Tersedianya data dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini meliputi apakah sumber-sumber data, pustakaan, dan lain-lain cukup tersedia. Nah, bahan yang diperlukan untuk pembicaraan topik dapat diperoleh dan cukup memadai. Artinya, sumber-sumber bahan yang relevan dan memadai dapat diperoleh, baik dari perpustakaan pribadi, penulis, maupun dari perpustakaan yang ada di daerah atau kota penulis. Nah, di sini sumber pondasi juga harus jelas, teman-teman. Mau dari media sosial, perpustakaan kota, ataupun perpustakaan yang ada di kampus contohnya. Nah, jadi ketika kita membuat pondasi itu kita harus bisa menyusun pondasi-pondasi lainnya kayak gitu. Yang kedua, apakah teknik-teknik pengumpulan data cukup dikuasai? Nah, ini juga harus diperhatiin. Kita harus menguasai bagaimana cara kita mengumpulkan data-data yang kita perlukan. Nah, caranya adalah mengumpulkan data-data apa aja yang kita perlukan. Nah, setelah itu baru kita kumpulkan dengan mencari data-data di perpustakaan tadi dan lain sebagainya gitu. Apakah ada faktor-faktor pribadi dan luar yang akan merintangi pengumpulan data? Nah, itu mungkin hal-hal yang harus diperhatikan sebagai peneliti. Selanjutnya, apakah data tersebut tergantung pada waktu tertentu, misal data tentang proses pemilu 2004. Oke, itu juga harus diperhatikan. Nah, topik yang dipilih menurut saya sebaiknya tidak terlalu baru, tetapi jangan terlalu lama juga. Maksudnya tidak terlalu modern dan tidak terlalu tradisional juga, sehingga kegiatan penelitian bukan merupakan kegiatan yang mubazir, termasuk untuk menghindari diri dari plagiarisme kayak gitu. Nah, topik yang terlalu baru memang menarik untuk ditulis, akan tetapi seringkali penulis mengalami hambatan dalam memperoleh data kepustakaan yang akan dipakai sebagai landasan atau penunjang. Nah, data kepustakaan yang diperoleh mungkin terbatas pada berita dalam surat kabar atau majalah populer begitu. Tidak terlalu teknis. Karangan yang terlalu teknis kurang dapat menonjolkan segi ilmiah. Tulisan semacam ini biasanya bersifat sebagai petunjuk tentang bagaimana cara melakukan sesuatu tanpa mengupas teori-teori yang ada. Yang selanjutnya adalah tidak terlalu kontroversial. Suatu tulisan yang mempunyai topik kontroversial menguraikan hal-hal di luar hal yang menjadi pendapat umum. Tulisan semacam ini sering menimbulkan permasalahan bagi penulisnya. Kayak gitu. Topik yang terlalu umum atau luas yang tidak sesuai dengan kemampuan penulis untuk membicarakannya dapat dibatasi ruang lingkupnya. Hal ini dilakukan agar penulis tidak hanyut dalam suatu persoalan yang tidak habis-habisnya dan dapat menulis dengan suatu tujuan khususnya. Kayak gitu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelasi lebih kurang tentang penelitian saya orisinal. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pembatasan topik. Topik yang terlalu umum atau luas yang tidak sesuai dengan kemampuan penulis untuk membicarakannya dapat dibatasi di ruang lingkupnya. Hal ini dilakukan agar penulis tidak hanyut dalam suatu persoalan yang tidak ada habis-habisnya dan dapat menulis dengan suatu tujuan khusus. Proses pembatasan topik ini dapat dipermudah dengan cara membuat diagram. Ada 3 diagram yang ada di sini, yaitu diagram jarum jam, diagram pohon, dan diagram piramida terbalik. Nah, tadi ada 3 diagram. Yang pertama yaitu ada diagram jarum jam. Diagram jarum jam ini bentukannya bisa dilihat di slide PowerPoint ya. Dia berbentuk seperti jarum jam. Nah, di sini ada ilmu kelautan, ada laut sebagai sumber energi,
Laut Atlantik, ada kandungan kimia pada air laut, peranan laut dalam hubungan antar bangsa, kehidupan dalam laut, laut sebagai lapangan kerja, dan kekayaan di lautan itu sendiri. Ini beberapa hal yang ada pada diagram jarum jam. Untuk diagram selanjutnya itu ada diagram pohon. Diagram pohon ini bentukannya jelas dia ke bawah, seperti pohonnya dari atas dia mengarah ke bawah. Itu dengan pada atasnya ada lautan dan ada itu beberapa di situ, bisa dilihat pada slide-nya. Mungkin sudah tidak saya bacakan karena di situ ada pada slide-nya. Jadi silakan dilihat sendiri untuk teman-teman. Nah, diagram yang terakhir itu ada diagram piramida terbalik. Di situ ada laut, ada lautan Indonesia, ada kekayaan laut Indonesia, dan lain-lain sampai ke bawah. Jadi seperti itu. Itu materi yang ada pada pembatasan topik. Jadi pembatasan topik itu meliputi yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Ada pintu, ada jendela. Jendela jumlahnya 5. Walaupun kita tidak bersua, semoga materi tetap diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.